Iya, pemirsa, kita masuk di segmen terakhir. Toko kita masih bersama dengan Menteri Perdagangan, Bapak Enggar. Oke, Pak Enggar, tadi lagi-lagi kalau kita bicara mengenai kita punya potensi alam yang begitu besar, begitu ya. Kalau kita bicara mengenai teh kita sama, begitu ya. Coklat kita sama, begitu. Tapi kenapa kalau coklat brandingnya ke Swiss, gitu ya? Oke, kemudian kalau kita bicara mengenai kopi, gitu ya, kita juga ada kopi sendiri, begitu. Ini bagaimana membuat stigma atau mindset dari masyarakat Indonesia untuk bisa menjadi kaya, bangga akan diri sendiri. Ya, kalau kita tidak dibiasakan, maka itu tidak akan bisa jalan. Satu. Kedua, memang kita di sisi produksinya, kualitasnya harus dipertahankan. Nah, sekali lagi ada satu jenis kopi, dia ambil grade 3. Yang perlu adalah dia roastednya sampai pahit, kemudian dikasih aroma, dijual dengan brand yang bagus, maka itu menjadi baik. Kopi Indonesia, setelah kita promosikan, kita jual, coba dibuat seperti itu, dirasakan dengan tanpa brand. Yang mana bagus? Kopi ini. Nah, inilah harus secara tekun kita lakukan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah konsistensi kita atas produksi dan atas kualitas. Itu yang tadi saya sampaikan, masuk penetrasi dulu di local market. Kemudian local market itu setelah dia menjadi sesuatu yang baik, kemudian kita jalankan. Kemudian hilangkan dulu ego-ego daerahnya. Bayangkan di satu kabupaten, saya pernah ke Kabupaten Jember, setiap kelurahan dan kecamatan, dia mau dengan brand nama daerahnya, desa itu sendiri. Saya bilang nggak masuk akal ini, bagaimana saya mau ekspor? Mereka nyebutnya aja susah, melafalkannya. Kopi Indonesia sudah mulai meningkat dan peningkatan tajam. Setiap kunjungan kerja saya membawa delegasi bisnis. Sehingga dengan demikian akan meningkatkan, lebih mengenalkan satu lain, mendapatkan partner. Yang berikutnya di dalam keterkaitan itu mereka perlu network, perlu jaringan untuk lebih dikenal. Gitu. Nah, tapi kalau kita bicara kakao, kita ini sekarang sudah import kakao. Kita terlambat replanting. Kita melakukan terlambatan. Pak Wapres menegur, ini pabrik sudah mulai berguguran dan terpaksa import barang bahan bakunya. Ya bagaimana dia tidak import? Karena nggak ada. Dan bagaimana dia tidak ada? Karena dia terlambat. Itu yang tua-tua. Teh hampir punah. Sekarang ini sudah mulai kembali naik. Kalau dia tidak dikonsum, maka itu menjadi soal. Orang bayangkan kalau sekarang di airlines kita, di mana-mana, itu tehnya teh impor. Nah, kita mulai dulu saja, tidak usah dilarang. Ya kan? Sama seperti yang saya lakukan. Kalau seluruh kementerian lembaga, seluruh pemerintah daerah, jangan nyajikan dong. Yang seperti itu ya kan. Kopi, saya bilang, sini saya mau tahu nih kopi ini mana. Saya bisa rasakan. Ini kopi Arabica ini. Jadi harus ada komitmen bersama ya Pak. Ya nggak boleh jalan sendiri-sendiri begitu ya. Cari untung sendiri-sendiri begitu. Ini menarik. Semoga ini menjadi potensi besar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan juga bangsa Indonesia. Pak Enggar, sedikit bicara mengenai aktivitas hari-hari dan juga background Anda. Ini pemirsa juga ingin tahu gitu ya. Sebenarnya apa persamaan sih dan juga mungkin perbedaan gitu ya selama dari 2016 menjadi Menteri Perdagangan, perbedaan dan juga persamaannya politisi dan tadi menjadi pengusaha itu bagaimana Pak? Yang menjadi menteri adalah there is no private life. Satu. Dan kita konsentrasi, saya begitu masuk, saya melihat begitu besar kewenangan yang ada pada saya. Dan rasanya itu menjadi beban tersendiri, manakala kewenangan yang ada pada saya tidak saya pergunakan untuk demi kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi, misi, dan garis perintah dari Presiden Jokowi. Karena saya adalah pembantu. Meyakini bahwa garis kebijakannya, programnya adalah yang terbaik untuk rakyat. Saya pernah sampai pada satu titik pada saat saya berkontemplasi sendiri,
Saya menulis puisi yang pernah saya sampaikan. Buat apa jadi menteri? Ini kursi berduri. Pada saat saya tidak bisa menyejahterakan anak negeri. Nah, tidak ada libur. Kenapa saya tidak libur? Apakah dilarang? Ya bagaimana kalau punya bos, punya presiden juga dia dengan motonya kerja dan dilakukan juga dengan itu. Kita lihat agendanya pun, melihat agenda presiden pun kita capek. Ya kan? Nah, bagaimana lagi? Dan itu 7/24 itu 7 hari 24 jam kita standby, bukan hanya kita mengada-ada, tetapi ya itulah keberadaannya. Jadi memang berubah, kalau bicara kehidupan pribadi total berubah. Tetapi dengan background, dengan jaringan, dengan pengetahuan, dengan pengalaman saya, maka lebih memudahkan saya untuk saya berbicara. Saya tahu bagaimana negosiasi dengan negara-negara lain, karena ada interest kita sebagai negara, bagaimana memajukan, tapi kita juga harus meyakini, nggak mungkin kita hanya mau menang sendiri. Kita tidak mau hanya mau meminta tanpa kita mau memberi. Tetapi kemudian kita juga menganalisa. Saya punya jaringan, punya tim di kementerian ini yang saya harus mengapresiasi. Mereka improve, mereka menyajikan berbagai hal yang kita perdebatkan rutin. Eselon 1 saya undang untuk kita berdebat di sini. Nah, dengan itu maka ya berbeda lah. Memang kehidupannya berbeda. Tetapi saya tidak pernah mau berubah. Dalam artian saya kemudian berada di atas Menara Gading. Saya bilang kantor saya, ruangan saya boleh terbuka. Bukan sesuatu yang sakral. Istana saja sudah desakralisasi. Ya kan, kalau kemudian ruangan menteri menjadi satu yang sakral, sudah enggak. Ini kan, ya saya tetap supaya saya tidak ada kemudian yang disebut sebagai post power syndrome, ya to be myself. Artinya sama-sama tetap menjadi diri sendiri, Pak ya. Sebelum dan juga saat ini sebagai Menteri Perdagangan. Pak Enggar, kita bicara mengenai kita akan menghadapi Pilpres 2019. Tentunya ini juga menjadi peran dari Kementerian Perdagangan begitu ya, untuk bagaimana masyarakat melihat bagaimana kesuksesan dari Presiden Jokowi sendiri dalam mengelola ekonomi bangsa Indonesia sendiri begitu. Langkah-langkah apa atau kinerja seperti apa, strategi seperti apa yang disiapkan begitu ya? Karena masyarakat akan melihat di Pilpres 2019 bagaimana prestasi kerja dari Presiden Jokowi nanti. Parameternya sederhana, sebenarnya. Apa sih yang sudah dilakukan sekarang ini? Apa daripada waktu yang lalu? Saya kebetulan sejak zaman Orde Baru. Jadi presiden saya hampir kenal semua sejak dari Pak Harto sampai sekarang. Bagaimana kinerjanya? Dan presiden yang bekerja tanpa beban masa lalu dan tanpa beban untuk kepentingan diri dan keluarganya adalah Pak Jokowi. Saya bisa assure. Saya tidak mau berbicara membandingkan dengan yang lain. Tetapi saya punya pengalaman-pengalaman pribadi yang saya tahu persis dan beliau tidak pernah ada apapun. Nah, sekarang apa yang sudah dilakukan? Bagaimana? Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi, tidak mungkin ada pertumbuhan dari industri hilir dan sebagainya tanpa ada infrastruktur. Dulu ada investasi, menarik investasi segala macam. Nggak mungkin ada. Infrastrukturnya nggak diperbaiki, fasilitas tidak itu, perizinan dan segala macam. Bagaimana saya mau meningkatkan ekspor? Wong kita tidak ada perdagangan. 8 tahun nggak ada perdagangan. Perjanjian. Yang dijual begitu. Ya, apa yang dijual? Dan kita pasti tarif kita lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan ekonomi kita seperti apa? Bagaimana mengendalikan inflasi? Ini terendah. Dalam terus berturut-turut 3-4 tahun ini adalah terendah inflasinya dan terkendali. Jadi orkestrasinya berjalan dengan baik dan tidak ada prestasi. Saya tidak menyatakan apa prestasi Menteri Perdagangan ini prestasinya Presiden Jokowi. Saya adalah pembantu melaksanakan visi dan misi beliau. Jadi kalau kita lihat dari situ, mari kita objektif lah. Mari kita lihat secara dengan parameter-parameter yang ada. Apa yang sudah dilakukan. Dan
Itu semua dengan angka, semua dengan statistik, dan ada bukti. Oke. Tanpa janji. Baik. Pak, ini terakhir Pak Enggar. Oke, kalau kita lihat cita-cita dari sosok Pak Enggar. Pengusaha udah pernah menjadi bisnismen yang sukses, politisi juga sudah 2 periode, sekarang jadi Menteri Perdagangan. Ada obsesi atau cita-cita lain nggak yang misalnya masih ingin dicapai oleh seorang atau sosok dari Enggar Tias Tolukita? Saya hanya mau melakukan yang terbaik bagi bangsa. Oke. Saya bukan anak orang kaya, saya bukan anak pejabat, saya bisa menjadi seperti ini adalah karena bangsa dan negara inilah yang memberikan kesempatan pada saya. Oke. Pada usia saya seperti ini, apalagi yang saya mau cari. Oke. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada masyarakat dan bangsa ini yang memberikan kesempatan saya seperti ini. Oke. So the rest of my life, saya hanya mau melakukan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan masyarakat. Apapun saya akan tempuh. Saya tidak ada lagi yang mau saya lakukan. Jadi kalau saya bisa memberikan legacy dalam artian memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, itulah menjadi kebahagiaan dari saya. Sama seperti sekarang. Saya selalu menyatakan, mari di menjelang hari raya bulan suci Ramadan, mari kita membuat ibu-ibu tersenyum bahagia, menunaikan ibadah puasanya tanpa dia berpikir bagaimana harus mengeluarkan pengeluaran tambahan yang tidak perlu akibat kenaikan harga dan sebagainya. Begitu itu selesai, saya mensyukuri dan saya senang. Oke, artinya obsesinya adalah menjalankan tugasnya sebaik-baiknya ya Pak ya, menjadi Menteri Perdagangan. Pak Enggar, terima kasih waktunya bersama kami di Toko Kita. Ya, terima kasih Anda bersama kami. Demikian Toko Kita. Sampai jumpa.